Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa, kita segera memasuki dialog Nusantara Petang. Sungai Citarum sudah berulang kali menempati nomor 1 di dunia sebagai sungai terkotor dan terburuk di dunia. Tidak mengherankan karena beberapa waktu lalu sungai yang terletak di daerah Jawa Barat ini memang penuh dengan sampah berwarna kehitaman dan terlihat sangat buruk. Namun bagaimana kondisi Sungai Citarum saat ini? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Kolonel Infanteri Yusep Sudrajat, Komandan Satuan Tugas Sektor 21 Citarum Harum. Nah, ini Citarum Harum ini memang merupakan program yang digalakkan oleh pemerintah akibat banyaknya sampah dan limbah yang membuat air Sungai Citarum tidak layak pakai. Ini untuk menghilangkan pencemaran air dan membuat sungai ini bersih kembali. Dan salah satu satuan tugas ini memang ditugaskan untuk menangani limbah ataupun pencemaran di Sungai Citarum, di mana Satuan Tugas Citarum Harum ini memfokuskan program Citarum pada penanganan limbah industri. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa limbah industri ini memang sesuai dengan kesepakatan pada tahun 2019 sudah tidak boleh lagi membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu di aliran Sungai Citarum. Kesepakatan untuk menjaga kebersihan Sungai Citarum antara Satgas Citarum Harum dengan industri telah dilakukan pada 2019 lalu. Untuk itu Satgas Citarum Harum fokus menjaga kebersihan Sungai Citarum ini. Satgas akan menindak tegas jika masih ada industri nakal dengan membuang limbah ke Sungai Citarum. Bahkan bukan tidak mungkin industri akan ditutup jika tidak mengindahkan kebersihan Sungai Citarum tersebut. Titik fokus ini kita ya yang pertama adalah tetap menjaga untuk pabrik karena pabrik yang banyak ya. Itu tetap kita patroli, tidak boleh lagi membuang limbah kan udah clear tuh tahun 2019 itu semua pabrik udah mempunyai IPAL, udah membuang dengan baik, udah ada parameter yang kita siapkan yaitu airnya harus bening, ada ikan koi di dalamnya hidup, itu udah oke, udah tidak ada masalah di tahun 2019, tinggal kita jaga. Berikutnya adalah meningkat ke bagaimana penanganan sampah. Karena sampah ini masih rumit, di samping sarana prasarananya belum siap dari pemerintah, ya kita harus mengajak mulai dari tingkat keluarga di rumah untuk mengelola dengan baik. Yang ketiga, membantu sektor pembibitan dengan cara menyemai pohon-pohon keras untuk kita tanam di daerah-daerah kritis nanti. Sehingga apa yang Satgas cita-citakan bahwa lahan kritis banyak 90.000 hektar tertanam semua, tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti diketahui, Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia. Namun saat ini sudah mulai membaik setelah Satuan Tugas Citarum Harum dilaksanakan oleh TNI. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV melaporkan. Ya, ini seperti yang dikatakan tadi bahwa memang sudah banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan untuk memperbaiki pencemaran di Sungai Citarum. Bagi Anda pemirsa yang belum mengetahui bahwa Sungai Citarum ini adalah sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat dengan panjang sekitar 270 km. Ini berasal dari Gunung Wayang di Tenggara Kota Bandung dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum ini merupakan sungai yang sangat penting karena merupakan sumber air untuk irigasi pertanian, kemudian juga air minum penduduk sekitarnya. Jadi terbayang ya pemirsa kalau misalnya sungai ini tercemar dan bahkan menjadi salah satu yang terkotor. Nah, ini tentunya sangat buruk sekali jika ini memang digunakan untuk keperluan sehari-hari warga. Dan untuk membahas mengenai hal ini akan kami hubungi dan Satgas Sektor 21 Citarum Harum Kolonel Infanteri Yusep Sudrajat. Ya, selamat sore Mas Yusep. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Yusep. Mas Yusep, ini bagaimana dengan Sungai Citarum saat ini? Ini kan karena Sungai Citarum ini sebelumnya menjadi sungai yang terkotor, terburuk di dunia ya, bahkan sudah menduduki beberapa kali sebagai peringkat 1 terkotor. Ini saat ini kondisinya seperti apa Mas Yusep? Ya, saya kembali dulu ke belakang biar jelas para pemirsa semua bahwa
pada tahun 2017 bulan Desember dengan adanya viral Citarum oleh salah satu warga luar negeri, dipiralkan bahwa Citarum ini menjadi dinilai sebagai sungai terkotor dunia. Ya, ini Sehingga pada saat memprihatinkan itu, sekali ya Bapak Mas Pangdam, Yusef ya. Ya, Bapak Pangdam Mayor Jenderal Doni Monardo waktu itu berinisiatif untuk mendata semua, mengecek semua kebenaran itu, memerintahkan semua stafnya. Dan pada tanggal 15 Maret 2018 turun Perpres tentang pengembalian ekosistem Das Citarum. Artinya kegiatan pengembalian ekosistem Das Citarum udah berjalan kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai hari ini. Iya. Awal-awal kita Citarum itu kotor karena sampah, tapi setelah itu, Mbak, mulai dari adanya lahan kritis di hulu sungainya, adanya limbah organik, limbah rumah tangga, kotoran hewan, kotoran manusia, limbah industri, adanya bangunan liar, adanya KJA di 3 danau yang ada di aliran Sungai Citarum, dan terakhir sedimentasi di tiap-tiap anak Sungai Citarum dan Sungai Citarum itu sendiri. Itu yang harus kita bereskan semua, Mbak. Padahal ini Sungai Citarum ini merupakan sumber air untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang cukup vital begitu ya, Mas Yusef ya? Betul, Citarum ini luar biasa ini. Panjangnya dari titik 0 di Cisanti, ada Danau Cisanti di atas di Gunung Wayang, sampai ke Muara Gembong di Kerawang itu sepanjang 297 km. Ada 3 bendungan di situ, Jatiluhur, Cirata, Saguling. Itu penghasil listrik 1.900 megawatt untuk Jawa dan Bali. Ada di situ juga penghasil ikan atau peternakan ikan di situ untuk daerah Jawa Barat dan mungkin nasional itu. Itu luar biasa. Dan airnya, air Sungai Citarum itu dikonsumsi oleh bukan hanya sekedar warga Jabar aja, tapi warga DKI ternyata menggunakan Citarum sebagai PDAM-nya. PDAM itu menggunakan Sungai Citarum. Karena ada sodetan di Kalimalang yang menuju DKI. Sehingga Citarum ini sangat vital, kurang lebih 35 juta warga tergantung hidupnya kepada air Sungai Citarum ini, Mbak. Nah ini kan memang sangat panjang ya Mas Yusef. Ini di titik mana sih yang paling kotor atau sebagai penyebab yang limbah yang paling banyak? Untuk sementara sampai hari ini memang Bandung Raya ini yang sangat kotor. Bandung Raya ini adalah ada Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Oh justru di Bandung Raya ya? Saya pikir malah di Jakarta Mas Yusef. Gimana, Mbak? Iya, saya pikir malah di sekitar daerah Jakarta, Karawang. Bahkan malah ini di Bandung Raya ya. Penyebabnya apa ini? Penyebabnya yang saya bilang tadi, yang pertama adalah pengikisan hutan-hutan, adanya hutan yang habis. Di Gunung Wayang itu sekarang hutannya tinggal 8,9% lagi dari 100%. Artinya 89,1% Gunung Wayang itu dalam keadaan kritis atau sangat kritis. Sehingga itu perlu ditanamin kurang lebih 125 juta pohon baru bisa dia menghijaukan lagi. Karena penebangan liar? Tidak, karena di samping penebangan liar udah bertahun-tahun, juga tanahnya digunakan oleh masyarakat sebagai perkebunan. Yang nanam musiman itu, Mbak, 3 bulan, 4 bulan panen. Itu yang membuat erosi ke bawah, membawa sedimentasi ke Sungai Citarum. Jadi efeknya domino ya, Mas Yusef ya? Ya, sehingga apabila musim kemarau airnya tinggal sedikit, begitu musim hujan itu pasti banjir di daerah Dayakolot, daerah Majalaya, daerah Balenda itu pasti banjir. Itu yang terjadi berpuluh-puluh tahun, Mbak. Iya, ini itu jadinya merupakan implikasi yang kurang baik juga. Jadi ketika masyarakat tidak bisa menjaga alamnya, mereka jadi tidak bisa juga menikmati alam yang seharusnya untuk mereka ya, Mas Yusef? Betul. Itu yang terjadi ya.
Itu Nah, yang kemudian terjadi kan waktu pemerintah Sungai. akhirnya membuat program Citarum Harum. Mungkin bisa diceritakan sedikit Citarum Harum ini apa? Iya, Citarum Harum ini berawal dari eh, viralnya tahun 2017 yang lalu itu, bulan Desember. Citarum menjadi sungai terkotor di dunia. Ini sangat memukul, itu udah harkat martabatnya orang Sunda, terutama Jawa Barat ya. Juga nasional udah pasti itu. Nasional juga malu lah. Iya. Ada suatu sungai di Indonesia yang menjadi viral karena kekotorannya, karena tidak bersih itu. Nah, disitulah Bapak Presiden mengeluarkan Perpres tentang pengembalian ekosistem Dasar Citarum, di mana pengawas tingkat pusatnya Bapak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dibantu oleh semua kementerian yang ada di negara kita ini. Terus turun ke bawah ada dan Satgas di situ, Bapak Gubernur Jawa Barat, dibantu oleh 2 wakil. Wakilnya adalah Bapak Pangdam 3 Siliwangi sebagai wakil dalam bidang pengembalian ekosistem Dasar Citarum, dan untuk Kapolda Jabar sebagai wakil di bidang penegakan hukum. Ke bawahnya ada dan sektor itu semua pangkat kolonel 23 orang. Mulai sektor 1 sampai sektor 23. Nah, saya kebetulan menjadi dan sektor 21. Untuk Oke. sektor ini ya, sektor ini Mbak, sektor 1 sampai sektor 20 itu di Sungai Citarum intinya, membagi 297 km dibagi 20 Mbak. Kiri Oke. kanannya kurang lebih 1 kilo lah. Sementara saya dan sektor 21, kebagian anak sungai, cucu sungai, cicit sungai, buyut sungai, dan seterusnya di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Sedangkan Oke. sektor 22, anak sungai di Kota Bandung. Dan sektor 23 adalah khusus membibit pohon-pohon keras untuk ditanam di Gunung Wayang tersebut, Mbak. Itulah Citarum Harum itu. Jadi udah terstruktur seperti itu. Oke, Mas Yusep. Mas Yusep, ini apa saja sejak tanggal 15 Maret 2018, sejak program Citarum Harum ini dicanangkan, apa saja upaya yang sudah dilakukan dan sampai saat ini bagaimana perkembangannya? Ya, baik Mbak. Jadi semenjak Citarum mulai bulan Maret 2018, dan susun Perpres, kita melaksanakan yang pertama jelas karena viralnya sampah, semua sampah-sampah yang ada kita angkat. Mulai dari Sungai Citarum itu sendiri maupun di anak-anak sungainya. Karena Citarum ini anak sungainya di Kota Bandung dan sekitarnya itu banyak sekali. Jadi semuanya ditumpukin oleh sampah. Semuanya numpuk sampah di antara Citarum dengan anak sungainya. Tapi sampah ini ternyata dalam waktu yang relatif singkat udah bisa kita bereskan. Mungkin dalam waktu 2 bulan udah clear untuk sampah yang kotor numpuk ya. Numpuk di pinggir-pinggir di sungai-sungai kecil maupun di Sungai Citarum ya. Ini berarti di Citarum ya. Ya, Mas Yusep ini kan Komandan Sektor 21 ya, berarti 21 ya. sampai 29 ya, 39. 1 sampai 23 sektornya. Oh, oke. Ini untuk anak-anak sungai, cucu-cucu sungai, berarti memang bertugas untuk benar-benar membersihkan sampah-sampah ya. Ya. Nah, ini dari tahun 2018 sampai 2019 bagaimana kondisi pencemarannya? Pencemarannya ya udah, kalau kita nilai ya udah sangat berat ya, karena memang kita bisa jalan di tengah sungai itu di atas tumpukan sampah. Sampai bahkan bisa jalan begitu? Kilometer ya. Oke. Berkilometer tiap anak sungai seperti itu. Waktu itu statusnya berarti pencemaran berat, sangat berat? Ya berat sampah ya. Sampah berat. Sampah berat. Tapi dalam waktu 2-3 bulan sampah itu udah kita angkat, Mbak. Baru kita identifikasi lagi yang lain. Ternyata yang lebih mencemarkan adalah limbah industri waktu itu. Karena limbah industri ini setelah saya cek mulai bulan Maret kita identifikasi terus sampai bulan Agustus kurang lebih 4 bulanan, ternyata hampir rata-rata pabrik yang ada di sektor 21 ini, kami mendata ada pabrik kurang lebih 310 pabrik yang ada di sektor 21. Mulai dari Solokan Jeruk, Rancaekek, Cicalengka, Sumedang, Cimahi, Banjaran, Pamengpeuk,
Banjaran ada 310 pabrik yang membuang limbah. Dan ternyata waktu itu membuang limbahnya seluruhnya tanpa diolah. Walaupun ada yang punya IPAL, ada yang tidak punya IPAL, ada yang punya IPAL udah tidak memungkinkan lagi. Sehingga semuanya seperti itu. Buang, dan itu udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun mereka buang seperti itu. Ini Masyarakat, ya. ya, Sesuai dengan informasi yang telah kami tayangkan tadi, sejak 2019 telah ada kesepakatan bahwa setiap industri yang mau membuang limbahnya ini harus diolah dulu, seperti itu ya, Mas Yusef. Nah, harusnya ini dari dulu udah ada, Mbak. Dari Iya. dulu tuh sebelumnya harusnya udah seperti itu. Karena memang baku mutu ini kan udah ada mulai tahun 1980 tuh udah ada baku mutu. ya. Tapi penerapannya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian bagaimana sampai industri-industri ini akhirnya bisa mengubah pembuangan limbah mereka sehingga bisa menjadi lebih baik seperti pada saat ini? Apakah penegakan hukumnya atau seperti apa? Yang pertama, saya melihat situasi itu dan ternyata kalau kita ikuti aturan yang ada di pemerintah, baku mutu yang ada, mulai ada di situ ada pH-nya di angka 7, COD-nya di angka 60, dan lain sebagainya, TSS, di situ ada semua, ada 9 parameter. Ternyata itu tidak bisa dilakukan, karena memang di LH provinsi saja, petugas PPLH-nya hanya punya 4 orang. Padahal pabrik yang ada di Jawa Barat kurang lebih 1.900 pabrik sampai Kerawang sana itu. Oke, jadi kekurangan kurang lebih petugas 1.900 begitu ya? Petugas PPLH-nya tidak ada. Sampai hari ini petugas PPLH di Kota Cimahi belum ada, 0. Kabupaten Bandung ada 2 orang, Kabupaten Sumedang tidak punya. Sehingga apa yang saya terapkan? Saya melihat pabrik-pabrik yang ada di luar negeri, parameternya tidak lagi saya melihat tentang baku mutu itu. Parameternya adalah air yang keluar dari IPAL itu harus sudah bening. Tapi tidak cukup hanya bening saja, harus ikan hidup. Karena bening masih bisa kotor atau zatnya masih tinggi bisa membunuh ekosistem yang ada sungai-sungai. Sehingga saya persyaratkan harus bening dan ada ikan koi hidup di dalamnya. Sehingga tiap pabrik saya sarankan membuat bak penampungan sebelum IPAL air limbah itu keluar, ada bak terakhir, ditanami ikan koi di situ. Kalau itu udah oke, baru bisa lepas keluar. Bagaimana industri-industri ini bisa disiplin, Mas? Yang pertama yang berat. Semua protes sama saya, terus terang aja, berat. Karena udah berpuluh-puluh tahun mereka menikmati itu, padahal aturannya udah jelas bahwa harus bersih, dan itu sebanding dengan harga kain, ada dana yang untuk pengelolaan IPAL itu. Saya tegaskan di sini bahwa awal-awal ya saya lapor ke Pangdam, ini situasi seperti ini. Akhirnya saya direstui untuk mengecor lubang-lubang pembuangan limbah kalau dia tidak bersih. Awalnya kita sosialisasi ke para pemilik pabrik. Berikutnya saya ingatkan, bandel juga ya kita tutup lubangnya. Karena sesuai Perpres nomor 15 tahun 2018, di pasal 9 ayat 2, itu menyatakan bahwa Satgas berwenang menutup lubang-lubang sumber pencemaran atau sumber limbah. Oke, jadi salah satu sanksinya adalah menutup lubang itu ya, lubang pembuangan limbah tersebut. Lubang pembuangan limbah IPAL itu. Oke. Sehingga dengan ditutupnya itu, pabrik otomatis tidak bisa produksi, Mbak. Iya. Karena produksi kan tiap hari membuang limbah. Jadi ini sepertinya cukup efektif ya, karena pencemaran dari tingkat sedang kemudian juga berkurang lagi menjadi pencemaran tingkat ringan hingga mencapai angka 40,67 kalau tidak salah saya ya. Ini gubernur atau dan satgasnya sudah mengumumkan, Pak Ridwan Kamil pada bulan lalu mengumumkan bahwa ini sudah memasuki pencemaran ringan. Nah ini kemudian targetnya mau sampai seperti apa ini untuk tahun ini? Tahun ini targetnya kalau udah pabrik, terutama di sektor saya yang saya laksanakan di sektor 21 ini, untuk pabrik sekarang kita tinggal patroli saja. Patroli kita cek, tidak lagi membuang limbah kotor. Berikutnya ke limbah-limbah rumah tangga dengan kotoran-kotoran, ya kotoran kita lah, kotoran manusia. Karena memang banyak sekali
rumah-rumah baik di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung maupun Kabupaten Sumedang yang belum punya septic tank. Sehingga kita koordinasi dengan PUPR maupun dengan Pemda setempat untuk pembangunan ipal-ipal komunal. Udah banyak yang dibuat, Mbak. Tahun 2019 ada, 2020 sekarang juga udah mulai dibuat. Ipal komunal atau sanimas itu rata-rata dibangun itu dengan biaya anggaran 500 juta digunakan oleh masyarakat sendiri, yang membangunnya masyarakat, swadaya masyarakat, itu bisa menampung sampai 150-200 kepala keluarga satu unitnya. Dan ini udah tersebar, udah banyak. Udah banyak di Cimahi, di Kabupaten Bandung maupun di Sumedang. Itu langsung kita sektor hanya mengawasi aja dan menempatkan tempat lokasi-lokasi tempatnya itu, koordinasi dengan warga sekitar. Ya, jadi masih menjadi masalah adalah limbah domestik. Ini rencananya atau targetnya sampai kapan bisa diatasi untuk limbah domestik ini? Ini kan tidak bisa kita targetkan kita, Mbak, karena memang dananya dana dari pusat dan kembali ke kementerian-kementerian, PUPR dan lain sebagainya, sehingga kalau dana itu menggelontor ada ya kita hanya melaksanakan pengawasan saja. Iya, ini saya dengar-dengar juga sebenarnya untuk masalah dana atau anggaran ini juga menjadi masalah tersendiri ya Mas Yusef, karena dari 5,3 triliun yang dianggarkan ini sudah turun menjadi 1,8 triliun, bahkan dengan adanya pandemi ini tinggal 14%, sementara targetnya di tahun 2020 sudah ditentukan, kemudian juga masalahnya adalah multidimensi. Nah, ini bagaimana bisa mengatasi hal tersebut? Kalau kami tetap dana berapapun yang ada di alokasi oleh negara, kita TNI itu punya misi lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tempur, Mbak. Jadi artinya ini adalah medan tempur kita, TNI. Integritas TNI Angkatan Darat kita pertaruhkan di sini. Jadi siap untuk ada dana, berjuang, tidak ada dana harus berhasil. Iya. Apa yang kita lakukan adalah melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus, Mbak. Kita punya sosialisasi yang ada dananya, sebulan 2 kali kepada masyarakat, 1 kali sosialisasi ada 120 masyarakat yang terlibat. Tiap hari juga kita melaksanakan sosialisasi door to door ke rumah, semua diketokin rumah-rumah warga. Satu prajurit harus ketemu 1 orang yang berbeda tiap hari untuk sosialisasikan Citarum Harum ini. Itu yang kita lakukan, Mbak. Sehingga luar biasa, ya. Tiap harinya juga di samping kita kerja bakti ada yang di sungai-sungai, juga melaksanakan sosialisasi di masyarakat-masyarakat itu. Aduh, dan luar biasa nih ya. Tidak ada batas waktu, Mbak. Senin tidak ada hari libur. Kita hari Senin semua. 7 hari itu Senin semua. Jadi bekerjanya 7 hari seminggu ya, Mas Yusef? Ya, 7 hari seminggu ya. Karena kita dikasih ULP, Mbak. ULP-nya 7 hari seminggu, jadi tidak boleh berhenti. Oke, baik Mas Yusef, ini benar-benar luar biasa, benar-benar siap untuk bertempur dan berjuang untuk mengabdi demi negara. Baiklah Mas Yusef, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Ya, dan selamat bertugas kembali.